Salam Bapak Ibu, Saudara, dan teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semua, semoga dilancarkan rezekinya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan mendengarkan bersama diskusi antara Edis TV melawan para polemikus Islam, di mana mereka kepanasan dan ketakutan melihat dan mendengarkan penjelasan dari Edis TV tersebut. Mari kita simak video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mendukung dan support saya ya, supaya mereka itu mengenal kebenaran gitu. Supaya melalui media sosial ini berita tentang nama Yesus kita sampai kepada mereka ya, seperti itu. Ini by the way, anyway busway ini serba merah nih teman-teman ya, khusus untuk hari ini nih ya, karena adanya ini gitu. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ada Rian Aris. Coba. Kita coba dulu Rian Aris. Sebenarnya yang kita naikkan itu yang followersnya yang cukup untuk membuka kamera ya. Nah, ini coba kita kasih lihat. Rian Aris. Ya, selamat malam Rian Aris. Malam. Oke, silakan Rian Aris, nyalakan kamera Anda. Anda seorang Muslim? Terpental. Baik ya, sekali lagi kalau mau naik ke sini jangan grogi ya, jangan grogi, santai saja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, kita kasih naik ada motivasi shop. Motivasi shop. Iya, kita mengajari orang-orang Islam supaya mereka sadar ya. Iya, motivasi shop. Selamat malam, Bang. Iya. Muslim, Bang. Izin, Bang. Saya Kristen, Bang. Tapi ada yang saya pengen tanya, Bang. Kristen. Bang, ada sekipas atau bagaimana itu di belakang, Bang? Iya, deh saya geser, Bang. Oke. Kristen ya, teman-teman. Walaupun ini forumnya untuk Muslim, diskusi dengan saya yang Kristen, tapi dia Kristen. Apa, Bang, yang mau Anda sampaikan, Bang? Iya, Bang. Izin, Bang. Mungkin saya pengen tahu langsung dari jawaban Bang Edis sendiri ya, istilahnya ya. Gini Bang, saya kan ya namanya saya masih awam juga ya, saya Kristen. Saya pengen tanya Bang, kalau di Alkitab itu kisah Yesus itu yang usia 12 tahun sampai 30 tahun itu di mana ya tertulis ya Bang ya? Gak ada. Oh tidak ada ya, oh. Soalnya itu yang sering ditanyakan juga sama kawan-kawan kita gitu, yang sebelah gitu. Nah, itu saya masih belum menjawab gitu, makanya saya pengen langsung dengar jawaban dari Bang Edis gitu. Iya, kalau kita membaca Bible, Bible itu hanya menceritakan Tuhan Yesus dari umur 0 sampai 12 tahun, ya kan? Kemudian tiba-tiba langsung ke pelayanannya pada umur kira-kira 30 tahun, seperti itu. Oh gitu ya Bang. Itu kenapa tuh Bang tidak tertulis di Alkitab Bang? Karena Bible ingin menyampaikan pesan-pesan yang penting saja. Oh baik siap. Berarti memang tidak tertulis ya? Iya. Baik Bang, saya cuman ingin nanya seperti itu ya, udah langsung mendengar dari Bang Edis ya, terima kasih Bang ya. Sama-sama, hanya itu aja Bang. Baik, saya turunkan ya kalau seperti itu ya. Baik,
Selamat malam Bang Nopita Susok. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, ini forum tanya jawab Islam dan Kristen. Kalau kalian Islam, ini adalah salah satu panggung kalian, salah satu kesempatan kalian untuk berdiskusi dengan saya, begitu. Nah, mengenai pertanyaan-pertanyaan dari orang Islam, memang orang Islam sering mempertanyakan itu. Di mana kisah Yesus dari umur 14 sampai umur 30 di dalam Bible, kenapa tidak ada? Nah, sebenarnya menjawab pertanyaan ini itu gampang saja, begitu. Pertanyaannya kenapa harus ada, begitu. Sedangkan Muhammad di dalam Al-Quran nggak ada. Emang ada gitu kisah masa kanak-kanak Muhammad? Nggak ada di dalam Quran. Muhammad di mana dilahirkan dalam Quran? Nggak ada. Kalau kita mau berpikir adil begitu ya, untuk apa harus ada begitu? Kita kan juga bisa mempertanyakan hal yang sama. Coba menurut Al-Quran di mana Muhammad dilahirkan? Nggak tahu gimana. Untuk apa begitu? Muslim kan pasti bertanya, untuk apa harus ada? Ya sama, untuk apa harus ada juga. Begitu ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Coba kita kasih naik ada Juan. Coba Juan. Asik sekali suaranya. Ya, halo, selamat malam Juan. Selamat malam, buka kamera ya Bang? Iya, silakan Juan, nyalakan kamera dulu. Apa Juan? Terima kasih. Bang Juan, ini ada kipas atau bagaimana Bang? Oh, ada kipas ya, saya tutup kipas ya Bang. Teman-teman kalau mau naik jangan dikipas ya, karena kalau dikipas itu suaranya begini Bang. Abang. Wah, jadi begitu suaranya. Sebentar Bang, sebentar, tenang dulu Bang. Saya tanya dulu, saya konfirmasi dulu. Abang ini seorang Muslim? Karena saya kalau ikutkan saya baru masuk Kristen. Daripada kecil saya ni tak ada agama Bang. Saya orang asli. Saya orang Malaysia Bang. Orang Malaysia suku apa? Orang asli. Saya bukan Melayu, saya bukan Cina, saya bukan India. Cumanya ini bukan lintas agama ni Bang. Kita ni saya nak bercakap pasal saya punya kaum lah di Malaysia ni kan. Contoh macam adik saya kan. Saya daripada kecil saya masuk Kristian pun sekarang 2018 Bang. Adik saya daripada kecil dia kahwin sama Islam. Bila dah kahwin dia tak boleh keluar pada Islam Bang. Tapi masih lagi ikut adat kami. Buat makan yang benda yang macam-macam lah, macam tu lah. Faham tak maksud saya tu? Paham. Jadi begini Bang, banyak orang itu menjadi Islam atau menjadi Kristen itu karena sebuah pernikahan. Banyak yang seperti itu. Nah, saya hanya berpesan begini. Saya tidak terlalu tertarik dengan orang yang menjadi Islam atau menjadi Kristen karena sebuah pernikahan. Karena nanti kalau ganti istrinya atau ganti suaminya, agamanya pun ganti lagi. Nah, betul Bang. Kami di Malaysia ni macam ni Bang. Adik saya tu sekarang ni dah 2 kali kahwin tau. Macam kami pun tak disyorkan kahwin untuk kedua kali. Walaupun kami tiada agama. Tapi adik saya tu dia dah kahwin masuk Islam, masih lagi makan yang benda yang tak sepatutnya lah kan. Maksudnya apa itu? Maksudnya biasalah, takkan saya mau cakap kat dalam ni nanti makan kena babi. Macam tu lah. Walaupun Islam tapi makan babi. Makan sebab kami kan memang boleh. Boleh Bang. Di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu boleh makan babi kalau terpaksa. Saya tak takut lah. Walaupun muka saya kena viral ke kat dalam ni apa pun tak apa. Macam ni lah. Kita punya hak untuk orang Malaysia untuk berbicara. Macam ni lah. Betul. Jadi begini Bang. Saya sudah baik. Di orang Malaysia ni tiada macam orang Indonesia. Kami macam ni. Susah mau keluar Indonesia. Indonesia keluar daripada Islam.
Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Begini, saya sudah sering mengatakan Bang, Islam itu adalah sebuah agama yang hanya akan bertahan jika dilindungi oleh yang namanya hukum seperti itu. Kalau seandainya oranglah bebas bercakap tentang Islam, maka setiap orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Coba, kenapa di Malaysia orang tak bebas bercakap tentang Islam? Takut. Iya, takut. Itulah nanti yang membuat nanti dorang cakap nih, pemistaan agama. Adalah banyak sekarang nikah di Malaysia ni pun banyak ya yang apa sekolah apa orang cakap sekolah tasbih ya. Cikgu dengan budak-budak pun sama-sama lelaki dorang buat macam tu. Aduh, tak apalah bang, saya berani. Saya hanya berharap begini bang, saya hanya berharap supaya kalian yang non muslim ya, kalian punya hak untuk bersuara, kalian punya hak untuk sebagai bangsa, sebagai puak, kalian punya hak juga, kenapa tidak? Begitu. Makanya saya sudah bilang bang, jikalau Islam itu betul-betullah sebuah kebenaran, tak perlu takut mempertanyakan agama Islam. Karena orang-orang Islam banyak yang sadar bahwa Islam bukanlah kebenaran. Makanya orang perlu ditakut-takuti supaya tidak berani berbicara tentang agama Islam. Oke, saya rasa itu saja bang ya. Kita undang lagi muslim dulu ya. Terima kasih bang. Sama-sama bang, sama-sama. Oke, terima kasih turun ya. Iya, jadi inilah forumnya teman-teman. Inilah forum untuk kita berdiskusi. Apakah benar yang saya katakan itu? Apakah benar bahwa agama Islam itu bisa bertahan karena orang tidak berani berbicara tentang dia? Karena ditakut-takuti dengan penjara lah, ditakut-takuti dengan persekusi lah. Gitu. Coba di Malaysia. Yang membuat Islam bertahan itu. Negara akan memenjarakan orang yang meninggalkan agama Islam. Itu yang membuat Islam masih ada. Seandainya di mana ada Islam di sebuah negara dan di mana ada kebebasan untuk memilih, untuk berbicara, mengungkapkan pendapatnya tentang agama Islam, maka saya sudah pernah bilang, yang percaya dengan agama Islam itu nanti hanya 2 orang, yaitu Uncu PA dan Zuma. Yang lain tidak percaya lagi, seperti itu. Yuk, silakan. Silakan. Kalau Anda ingin membantah, mari kita diskusi dengan baik. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Ini siapa ini Mas Ekoteknik? Ini siapa ini Ekoteknik ini? Iya. Aduh. Iya, halo Ekoteknik. Gimana Bang? Lagi sunyi kah Bang? Kok bisa masuk ya? Aku baru masuk. Abang Muslim? Maaf. Kayaknya aku di penggemar sampean. Kita sama-sama salib ya. Oke, baiklah. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Selamat malam ya Bang. Baik, saya turunkan. Nggak taunya kenal saya. Oke. Silakan ya teman-teman. Bagi Anda yang mendapati acara ini, kemudian Anda berpikir bahwa yang saya katakan itu salah, yuk silakan. Kita kasih naik ada Maulana Yahya. Maulana ya Maulana. Ya, silakan. Maulana Yahya. Selamat malam Saudara Sanana. Selamat malam Bang Edi. Silakan Maulana Yahya, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik, yuk. Ya, betul Bang. Kita harus berdiskusi yang baik. Silakan kameranya. Tidak ada hujatan sana sini. Betul, saya setuju. Yuk, silakan. Saya suka sama Bang Edi. Cocok itu Bang Edi.
Iya, tapi kameranya nyala dulu, Bang. Iya, Bang. Saya bantu dari sini ya. Oke. Tuh, sudah saya Ya, kirimkan bukan, tuh Bang. permintaan untuk menyalakan kamera. Yuk. Gak bisa, Bang. Bisa, Bang. Itu permintaan untuk menyalakan kamera sudah saya kirim dan sudah sampai di layar Anda. Coba, Bang, Bang. Saya kirimkan ya. Coba, ada tuh di layar Anda. Untuk menyalakan kamera. Edis TV mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Pilihannya simpan atau terima. Yes, gitu. Oh, gitu. Yes, ya. Yes. Yes. Aduh, macet ya teman-teman. Baiklah, mau Yahya Maulana jangan dipaksakan ya. Saya turunkan kalau seperti itu. Herman saya. Teman-teman, sekali lagi, ini forum tanya jawab seputar Islam dan Kristen. Kalian bisa lihat judulnya besar-besar ini. Jadi kalau Anda seorang Islam, ini adalah forum bagi kita untuk tanya jawab. Bukan menjadi saling ajang hujat. Bukan menjadi ajang caci maki, ajang fitnah. Tetapi ajang bagi kita untuk memahami satu sama lain. Karena banyak di luaran sana orang-orang Islam yang membahas Kristen. Seperti Abdul Somad. Tetapi tidak ada orang Kristennya. Nah, itu kalau itu jika dibiarkan terus-menerus, maka saya kasihan dengan orang-orang Islam yang mendengar informasi sesat dari Abdul Somad. Informasi sesat macam apa, Bang? Contohnya, Abdul Somad mengatakan bahwa di dalam Ulangan 18 ayat 18, apa kata Musa? Apa kata Musa? Katanya Musa menubuatkan akan datang Nabi. Ya kan? Di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Musa tidak pernah mengatakan akan datang Nabi nanti yang di punggungnya ada tompel. Tidak pernah. Inilah forum bagi kita untuk meluruskan tuduhan-tuduhan itu. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada. Ini banyak orang yang mau naik yang muslim-muslim ini tapi tidak bisa menyalakan kamera. Teman-teman yang mau naik, kalau followers kalian itu baru 35, 10, 15, ya tidak bisa kalian saya naikkan. Karena percuma nanti saya naikkan, kalian tidak bisa menyalakan kamera gitu loh ya. Coba kita kasih naik ada Regika. Selamat malam Regika. Selamat malam Bang Edis. Ya silakan Regika nyalakan kamera Anda. Ini kalau ngomong ini logatnya langsung teringat ini. Logatnya mirip seperti tetangga saya. Allah, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah sehat Bang Edis. Baik ya. Saya mau tanya dulu nih Regika. Regika. Ya. Anda seorang muslim atau bagaimana? Muslim dong Bang Edis. Muslim. Baik. Saya berharap ya Bang ya, kita diskusi dengan baik, tanya jawab supaya kita saling memahami ya. Iya. Oke, silakan. Ini Bang Edis, bagian disclaimer dulu Bang Edis. Apa itu? Ya intinya saya nggak mau berdebat lah sama Bang Edis. Karena posisi Islam dan Kristen itu sampai kiamat pun nggak akan ketemu. Benar nggak Bang Edis? Betul, tetapi masalahnya orang Islam mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Salah satunya yang dilakukan Abdul Somad. Dia bilang, betul. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa menubuatkan Muhammad. Nah, statement Anda saya setuju nih. Islam dan Kristen itu memang nggak ada hubungannya sama sekali. Tetapi ulama-ulama kalian menghubung-hubungkan Islam itu dengan Kristen supaya laku. Silakan. Ya.
Ya pokoknya intinya itu aja sih Bang Edis, walaupun saya Islam ya saya tetap nyimak Bang Edis. Untuk teman-teman muslim yang di bawah juga ya kita diskusinya dengan baik lah, jangan saling menghujat, jangan saling mencaci maki. Tetapi Anda akui nggak itu Bang Regika, bahwa orang-orang Islam itu harus mengait-ngaitkan Islam itu dengan Kristen supaya menjadi laku? Ya kalau menurut saya sih itu terserah mereka sih Bang ya. Tapi kalau saya sih gimana ya, mereka mungkin melontarkan statement itu dengan kapasitas ilmunya. Kalau saya sih ya. Tapi jangan salah, yang mengatakan itu bukan mereka loh, tetapi Al-Quran. Contoh, ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Artinya Al-Quran mengait-ngaitkan diri dengan Taurat dan Injil, betul? Betul, benar, sepakat. Nah, tetapi yang menjadi masalah, bagaimana mungkin tidak ada kaitannya antara Islam dengan Kristen dengan Yahudi? Sementara Al-Quran mengait-ngaitkan diri dengan Taurat dan Injil. Iya. Ini kan serba salah. Iya. Ya tapi intinya gini Bang Edis, pokoknya kalau saya pribadi sih intinya kita dengan teman-teman Kristen juga saling toleransi lah. Nah masalahnya Bang, di dalam agama Islam tidak mengajarkan toleransi. Contoh, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, apa yang harus kalian lakukan? Memberi salam saja kalian tidak boleh. Bahkan kalian diajarkan untuk mendesak, untuk mempersempit jalan mereka. Bagaimana Anda katakan Islam mengajarkan toleransi? Ya kalau itu kan mungkin ada beberapa ayat ya, yang dari saya sendiri ya mungkin ada makna tersendiri dari ayat itu. Tapi saya pribadi sih kalau untuk untuk misalnya ketemu dengan orang Yahudi atau Kristen kita harus saling bun-bun atau saling mengejek, itu saya tidak sependapat. Bang, Islam itu bukanlah apa kata Anda, tetapi apa kata Muhammad. Setuju? Ya karena Islam sendiri hadir itu karena ya dibawa oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sih, wahyu yang disampaikan dari malaikat Jibril. Oke, pertanyaannya, apakah Islam itu adalah apa yang Anda katakan atau yang Muhammad katakan? Kalau Islam itu sendiri hadir turun itu dari wahyu Allah yang disampaikan oleh melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Oke, berarti Islam adalah apa yang disampaikan oleh Muhammad, bukan apa yang disampaikan oleh Regika, betul? Iya, yang disampaikan Nabi Muhammad melalui Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang disampaikan oleh Regika, jika bertemu dengan orang-orang non-muslim harus saling tegur sapa, saling toleransi, betul? Iya, harus saling toleransi. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Muhammad. Yang diajarkan oleh Muhammad, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kan berbeda apa yang Anda ajarkan dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Makanya saya bilang Bang, melalui forum ini saya berpesan, bukan hanya kepada Anda, tetapi kepada seluruh umat Islam. Sadarlah kalian, datanglah kepada Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad jauh berbeda Bang. Yesus mengajarkan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi yang diajarkan Muhammad apa? Kasihilah sesama muslim dan bencilah orang kafir. Loh, iya. Di dalam agama Islam itu hanya mengasihi sesama muslim saja. Berteman hanya sesama muslim. Berbuat baik hanya sesama muslim. Ya, kalau saya sih Bang, sebagai pribadi yang tidak begitu dalam terkait agama Islam, ya saya kalau misalnya ada ayat-ayat seperti itu atau statement-statement seperti itu, saya sendiri ya kurang sependapat sih. Ya, artinya Anda tidak percaya dengan Muhammad. Ya jangan tanggung-tanggung, ya tinggalkan saja. Iya.
Kan udah beda jauh, Ya, Bang. Mana yang lebih baik? Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepada kamu, jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Sementara dalam agama Islam mengasihi sesama Muslim saja. Ada ayatnya. Pada prakteknya nggak seperti itu, Bang. Iya, karena umat Muslim menyadari bahwa ayat itu tidak benar. Makanya saya banyak teman-teman Muslim yang mengasihi orang Kristen. Banyak. Itu karena apa? Karena mereka tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca hadis. Seandainya mereka membaca hadis, membaca Al-Quran, pasti mereka akan membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani. Tidak boleh. Ya, tapi kalau saya pribadi sih nggak seperti itu sih, Bang. Semuanya saya rangkul. Ya, Anda pribadi, tapi kan Islam kan bukan Anda pribadi. Ya, betul. Ya, mungkin kalau misalnya ada orang yang berpandangan seperti itu, ya saya pribadi nggak ikutan sih, Bang. Kalau seandainya ada orang yang misalnya Islam. Ya, tapi kan Anda harus punya dalilnya. Coba saya putarkan satu video ya. Coba dengarkan. Dengarkan. Dipajang fotonya kaosnya nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu. Seperti itu. Pemain bola orang kafir. Masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Untuk mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu ajaran Islam, Bang. Ustadz tadi, ya, Ustadz Yazid, itu mengatakan apa yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, kalau Anda betul-betul menjadi Islam, Anda akan membenci orang-orang non-Islam. Begitu. Ya. Makanya saya beritakan kepada Anda, mari yuk ikut Tuhan Yesus yang tidak mengajarkan kebencian. Begitu. Makanya melalui forum ini, semoga nanti ke depannya Anda sudah mulai mempertimbangkan. Sudah waktunya ganti dari Muhammad jadi Yesus. Yuk orang-orang Muslim, Muhammadnya disimpan saja, jangan ditaruh di rumah lagi, ganti Tuhan Yesus, begitu. Kita saling menghargai lah, Bang, ya, saling toleransi lah. Karena kan apa ya? Karena toleransi itu indah sih, Bang, teman-teman. Aku juga sih banyak sih teman-teman dari Kristen, Hindu, Buddha. Ya, kita saling baiklah ya, mungkin pesan kita mungkin belum ditangkap hari ini, tapi suatu saat nanti Bang Regika memahami apa yang saya sampaikan. Oke, itu saja ya Bang Regika ya. Siap. Oke, makasih, saya Bang turunkan. Makasih Bang, sama-sama saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, sebenarnya itu sudah saya gaungkan sejak lama. 2025 ganti Tuhan yang dari Muhammad menjadi Yesus. Tuh, ya. Ya, wahai kaum muslimin, 2025 ini ganti Tuhan kalian, jangan lagi Muhammad tetapi Yesus. Gitu, ya. Oke. Kita kasih naik ada Yansu. Iya, selamat malam saudara Yansu. Selamat malam, Bang. Ya, silakan saudara Yansu, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim. Bang, jangan kena sinar. Jangan kena sinar di belakang, Bang. Oh iya, nah, udah. Gitu. Oke. Abang Muslim. Udah duduk ini. Maaf, bukan, Bang. Ini forum diskusi antara Islam dan Kristen, Bang. Nampaknya Anda salah kamar. Anda Kristen. Hindu, Bang.
Hindu. Lalu nanti kita tidak nyambung, Bang. Ini tanya jawab Islam Kristen, bukan tanya jawab Islam Hindu atau Kristen Hindu. Tapi enak nonton abangnya ini. Iya dong. Kalau tidak enak ya gimana? Bisa yang nonton ya kurang agak banyak seperti ini gitu ya. Oke, kita naikkan yang muslim dulu ya, Bang ya. Ya, oke, siap Bang. Oke, saya turun dulu ya. Ya, teman-teman ya, supaya tidak terjadi salah paham di antara kita. Ini forum adalah forum atau media atau wadah untuk berdiskusi antara Islam dan Kristen. Karena tidak mungkin ada wadah ini di TV, maksudnya di TV One, di Trans TV, nggak mungkin ada. Ya, ini hanya di media sosial platform swasta seperti itu, ya. Jadi silahkan kalau Anda seorang Muslim, Anda bisa mengajukan permintaan naik dan kita bisa diskusi atau tanya jawab Islam dan Kristen. Ya, forum ini ditujukan dengan tujuan yang baik supaya kita bisa berkomunikasi, supaya terjadi saling memahami di antara kita. Ya, bukan saling memfitnah, bukan saling memaki dan saling menghujat. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada ini Mixagrip ini sering mengajukan permintaan naik. Siapa sih Mixagrip ini? Bentar, Mixagrip. Coba. Halo Mixagrip. Halo Mixagrip. Nah, ini Mixagrip ini sudah berapa kali ini naik, tapi kalau kita naikkan mungkin dia salah pencet atau bagaimana ya. Kita kasih naik ada Laing. Iya, selamat malam saudara Laing. Nah, gimana kejadian? Hai, selamat malam. Hai, ya, selamat malam. Silakan Laing, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim, Bang? Bukan. Ini cuma sama kenal saja. Anda Muslim atau apa? Kristen. Kristen. Ini forum diskusi antara Islam dan Kristen, Bang. Oke. Baik, saya turunkan ya. Mohon maaf ya. Oke, mohon maaf. Teman-teman yang Kristen, saya mohon beribu maaf ya teman-teman ya. Bukan apa-apa. Kalau nanti Kristen yang saya naikkan, maka kita menjadi sama dengan orang-orang Islam. Kita membuka forum yang tidak fair, yang tidak adil, tidak objektif. Bagaimana kita mau membahas Islam, tapi orang Islamnya nggak ada. Begitu. Jadinya kita jadi menggosip. Seperti itu. Adapun kepada teman-teman Kristen, kalau teman-teman Kristen mau mensupport, mau mendukung apa yang saya lakukan ini, ya, pekabaran, menjawab dan menginjili orang-orang Islam lewat media sosial, kalau teman-teman setuju dan mendukung, mensupport acara ini, teman-teman bisa lakukan hal-hal yang sangat sederhana. Bagikan siaran ini di media sosial Anda, di Facebook Anda, Instagram Anda, status WhatsApp Anda. Bagikan, ya, tap layar, klik share, ya, suka, follow akun yang asli. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan kita juga ada program untuk mendirikan tempat atau markas kita, rumah apologet kita. Kalau teman-teman mau mensupport, teman-teman sudah saya kasih wadahnya, ya. Bagi nih teman-teman, saya sudah, Edis TV sekarang sudah terdaftar sebagai organisasi resmi, ya. Bagi teman-teman yang ada di Amerika, nih, ini saya tunjukkan, saya balikan dulu kamera saya sebentar. Bagi ini info ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ada di Amerika, sekarang Edis TV itu sudah terdaftar sebagai badan organisasi non-profit, sudah terdaftar resmi. Bagi teman-teman yang mau mensupport, ya, bagi teman-teman yang mau mensupport Edis TV secara dana,
sudah ada tuh di layar. Ini khusus yang di Amerika. Zelle ini khusus di Amerika, teman-teman. Kalau kalian dari Indo, kalian nggak bisa. Ya. Nah, untuk teman-teman yang di Indo, teman-teman bisa support juga, tetapi beda. Wadahnya layar sini. Nah, ini. Nah, kita ada kolekte, ada persembahan untuk pembangunan rumah atau markas kita berapologet. Tuh, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Begitu ya teman-teman ya, kalau Anda Kristen, begitu. Bukan dengan cara mengajukan permintaan naik. Lalu sampai sini cuman, Bang, salam kenal Bang ya, salam kenal, saya dukung support ya. Kalau ngomong seperti itu bisa lewat inbox begitu. Jangan ngomong waktu live seperti ini. Ya. Seperti itu. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Untuk teman-teman yang di Indo, teman-teman bisa support melalui yang ini. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang di Amerika, teman-teman bisa support melalui yang ini. Nah, itu. Ya. Oke, begitu saja. Kita balikan dulu. Kita balikan dulu kameranya. Pastikan teman-teman kalau teman-teman mau support saya itu muncul nama saya ya, Edis. Kalau tidak muncul nama saya berarti itu adalah sebuah penipuan atau sebuah scam ya. Karena banyak akun-akun di luar sana namanya Edis TV akunnya. Fotonya foto saya tapi itu akun tiruan, akun yang dibuat-buat atau akun palsu. Ya. Saya harus tiap hari mengatakan ini karena banyak orang-orang Kristen yang nggak tahu itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada bentar ya, kita kasih naik. Ada Fajar. Ya, selamat malam Saudara Fajar. Macet. Baik, Saudara Fajar kita turunkan dulu ya. Macet, teman-teman, macet. Oke, kita kasih naik. Ada Kobar. KR Kobar. Copy plus. Oke, salah pencet ya. Kita naikkan Kobar, yang naik malah copy plus. Ya, copy plus. Selamat malam, Bang. Muslim, Bang? Iya, malam, Bang. Saya Kristen, Bang. Salah pencet tadi, Bang. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik. Ada Kobar. Coba nih. Kobar DDME. Oke. Coba kita kasih naik. Ada The Lord. The Lord. Ya. Hey. Selamat malam, The Lord. Apakah Anda seorang Muslim? Kristen, Bang. Kristen, Bang. Kenapa, Bang? Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Suka nonton aja, Bang. Tadi kepencet. Oke. Baik, saya turunkan ya. Semangat. Semangat, Bang. Padahal baru saja di situ kita ngomong jangan, di situ dia ngajukan permintaan naik. Apakah mereka itu adalah Muslim yang berpura-pura, yang menyaru jadi Kristen karena sudah malu jadi orang Islam? Kita juga tidak tahu. Ya. Tapi ya itulah ya netizen. Kadang-kadang netizen itu ada yang dungu, ada yang pinter, ya. Tapi banyak yang dungu. Begitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sabar ya. Numah.
Numah ILG. Aduh, susah ini namanya. Numah. Iya, Numah, silakan nyalakan kamera Anda. Caranya gimana nih Bang? Saya kirimkan dari sini. Ya, itu silakan Anda terima atau simpan. Ada di layar Anda undangan dari saya untuk menyalakan kamera? Ini saya panggilnya apa ini? Panggil kakak boleh. Numah. N-U-M-H. Ya. Ini bacanya gimana? Num. Num. Ini namanya tidak familiar. Numil. Susah ini namanya. Oke. Muslim atau bagaimana? Kristen Bang, tapi orang tua murtadin. Kristen tapi orang tua. Maksudnya gimana nih? Saya bingung ini saya. Ya kita dulu waktu kecil ya sempat Islam sih, suruh ngaji tapi nggak pernah ngaji. Terus orang tua masuk Kristen, dua-duanya. Oh, orang tua dari Islam masuk Kristen, kemudian akhirnya anak-anak jadi ikut. Ya betul. Oh, begitu. Orang tuanya dari Muslim ke Kristen. Iya. Oke. Jadi ini biar tidak salah paham. Ini forum tanya jawab Islam dan Kristen. Kalau Anda sudah jadi Kristen, ya puji Tuhan, ya syukur. Berarti Anda sudah mendapatkan atau sudah memilih yang benar begitu. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim dulu ya. Ada yang mengganjal di pikiran saya. Apa itu? Karena beberapa waktu lalu kan saya nonton Komal. Dalam Komal itu menyebutkan bahwa Yesus itu ditumbalkan sama Allah Bapa. Tidak. Itu benar apa enggak sih Bang? Kalau menurut Tidak benar. Tidak benar. Oh. Karena setelah dengar itu sempat saya kayak ragu gitu loh Bang. Ya. Masa iya sih? Kemarin kita sudah pernah membahas itu panjang lebar dan itu sudah Iya. cukup clear begitu. Mengenai itu ada di YouTube saya ya. Sebentar, saya kasih cek, saya lihat dulu videonya sebentar ya. Itu ada di YouTube saya simpan. YouTube saya itu ada di beranda ya, di beranda. Silakan kalian lihat sendiri. Di situ saya tempelkan YouTube saya itu. Linknya. Nih ya, saya kasih lihat yang mana. Nih sebentar, sabar. Sabar ya. Nih saya kasih tunjuk. Kalau teman-teman mau nonton video yang itu sudah saya taruh di sini nih sebentar. Nih ya, ini saya sedang live ya. Ini di YouTube. YouTube saya yang asli yang nonton ini sekarang 2.700 orang. Nah, saya berdiskusi tentang itu ini, tanya jawab Islam Kristen. Di sini. Kita membahas mengenai apakah Bapa di surga menumbalkan Yesus? Apakah iblis berjasa dalam penyaliban Yesus? Itu pertanyaan-pertanyaannya semua ada di sini, sudah diwakilkan oleh orang ini. Silakan teman-teman tonton. Ini sudah 75.000 orang yang menonton. Begitu. Seperti itu. Num. Ya. Gimana? Iya. Udah, makasih. Oke, silakan ya ditonton di sana ya. Kalau masalah itu ya. Iya. Baik, saya turunkan. Baik, selamat malam. Shalom, saya turunkan ya. Ya, supaya kita tidak mengulang-ulang lagi ya. Karena isu itu sering diangkat oleh para polemikus Islam ya, seperti Dondi, kemudian Zuma, Uncup PI, itu sering mengangkat tema itu. Itu sudah kita bahas tuntas di situ. Siapa yang berinisiasi untuk menyalibkan Yesus? Nah, begitu. Itu banyak orang-orang Kristen juga yang asal-asal ngomong. Makanya saya sering bilang sama teman-teman yang Kristen begitu ya. Kalau kalian tidak mengerti tentang Bible, lebihlah baik kalian itu belajar dulu begitu.
Jangan asal bunyi. Nanti Anda sama seperti mereka. Begitu. Coba saya tanya sama kalian, siapa yang menginginkan Yesus disalib? Iblis atau Bapa di surga? Nah, bingung kalian. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik Diki, coba. Ya, selamat malam Diki. Ada yang ngomong Edis TV kok ada 2? Ya 1 lah. Kalau ada 2 berarti yang 1 palsu. Maksudnya gimana? Apakah ada Edis TV yang lain yang live juga? Ya berarti itu palsu gitu loh. Ya, Diki Ricarlo. Selamat malam Diki Ricarlo. Ya, malam Bang. Ya, Muslim Bang. Kristen, Bang Edis, Kristen. Oke, ini kita pelajaran ya. Ini kita blokir saja teman-teman. Ya, sebentar. Saya blokir dulu ya. Supaya ini menjadi pelajaran. Supaya tidak seperti ini terus. Jadi mohon maaf ya Bang ya. Seminggu Anda saya blokir. Seminggu Anda tidak bisa nanti mengikuti acara ini. Kita blokir dia dulu ya. Kita blokir dulu dia. Ya teman-teman ya, ini pelajaran ya. Kalau Anda Kristen, kemudian Anda mengajukan permintaan naik, terus setelah sampai atas Anda cuma ngomong, emang salah pencet Bang. Kita blokir saja gitu. Untuk apa Anda salah pencet? Karena kalau Anda hanya memencet sekali, itu tidak mungkin Anda naik sini. Pasti ada setelah Anda mencet, Anda dikasih pertanyaan. Apakah Anda ingin mengajukan permintaan naik itu? Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Arek Sumatera lah. Oke, coba kita kasih naik Arek Sumatera lah. Oh, Arek Sumatera lahir. Ya, selamat malam Arek Sumatera lahir. Selamat malam Bang, salam Bang. Shalom. Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Kenapa Bang Anda mengajukan permintaan naik? Saya cuman gini Bang, saya bersyukur buat Bang Edis yang selalu on cam setiap hari Bang. Buat teman-teman yang Kristen di luar sana, supaya support Bang Edis di dalam doa, supaya Bang Edis selalu dalam penyertaan Tuhan setiap saat. Itu aja sih Bang. Tuhan Yesus berkati ya Bang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya turunkan ya. Terima kasih ya Bang. Sama-sama, sama-sama. Ya, teman-teman ya. Saya senang begitu ya kalau ada orang Kristen yang mensupport saya begitu. Tetapi teman-teman, supaya tidak mengganggu durasi kita berdiskusi, jangan mengatakan seperti itu, jangan terlalu sering begitu. Dalam pengertian maksud saya, tidak perlu naik begitu untuk naik seperti itu. Nanti bayangkan kalau setiap orang Kristen naik cuma ngomong begitu semua. Naik. Kristen Islam, Kristen Bang. Saya mensupport Bang, saya support Bang. Turun. Naik lagi, saya Kristen Bang. Saya mensupport Bang, saya mensupport Bang. Iya, sudah saya terima begitu loh. Ya, dengan menahan diri untuk tidak naik itu juga bagian daripada kalian mensupport saya seperti itu. Ya, oke, paham ya? Oke, kita kasih naik ada Nur Josita. Nur Josita.
Ya, selamat malam Nur Josita. Sudah macet ya teman-teman. Apakah Anda seorang muslimah? Oke, baik ya. Kita kasih turun ya teman-teman ya. Banyak di luaran sana orang-orang Islam yang memang bahkan tidak bisa bicara dia teman-teman. Terdiam 1000 bahasa. Ya karena memang dia sadar bahwa tidak ada yang bisa dipertahankan dari agama Islam. Begitu. Tapi kita masih berharap ya atau kita masih percaya bahwa ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Walaupun ya sulit atau sangat jarang gitu. Biasanya orang Islam yang ngerti agama Islam ada 2 kemungkinan. 1 sudah meninggalkannya, 2 sudah jadi Kristen. Ya, Akmal Al-Shop. Selamat malam, Saudara Akmal. Selamat malam, Saudara Akmal. Dari namanya sih Muslim, tapi kalian lihat kan, memang orang-orang Muslim sudah dalam posisi yang lemah, tak berdaya. Oke, baik ya, kita turunkan teman-teman. Ya itulah, ya kalian sudah lihat kan. Mereka bahkan bersuara saja mereka sudah tidak mampu. Karena memang mereka menyadari teman-teman. Ketika diadakan forum tanya jawab Islam dan Kristen, maka kalau Islam bertanya, Kristen akan memberikan jawaban-jawaban. Tetapi sebaliknya, kalau kita bertanya atau Kristen bertanya kepada umat Islam, Islam tidak akan memberikan jawaban. Mereka hanya mengatakan, kamu menista agama. Iya, bahkan orang Islam saja tidak berani mempertanyakan agama Islam. Nanti dibilang murtad. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada Ferdi. Saudara Ferdi. Ya, selamat malam Saudara Ferdi. Silahkan nyalakan kamera Anda. Oh, nyalakan kamera ini. Ya, betul Bang. Di sini wajib menyalakan kamera. Apa cara ini Bang? Apa cara? Ini tanya jawab Bang antara Islam dan Kristen Bang. Anda Muslim? Oh. Alhamdulillah masih Muslim. Muslim. Ya silakan Bang. Apa gerangan Anda naik kemari Bang? Enggak ada tanya jawab apa ini? Coba pertanyaannya apa? Abang bisa baca? Oh, tanya jawab Islam Kristen. Dijawabnya apa ini? Abang dari mana Bang? Pertanyaannya apa? Asal dari mana Bang? Oh, dari Sumatera aku. Sumatera mana Bang? Bengkulu aku. Bengkulu. Cak man. Iya. Dia. Bang, ini adalah forum tanya jawab Islam dan Kristen. Oh, gitu. Nah, di mana saya sebagai Kristen mempersilahkan orang-orang Islam untuk berdiskusi dengan saya. Nah, apa tujuannya Bang? Tujuannya untuk membangun sebuah komunikasi supaya kita saling memahami, saling mengerti. Bukan komunikasi satu arah seperti yang dilakukan oleh ustadz-ustadz. Banyak Bang ustadz-ustadz, mereka membahas agama Kristen. Dia bilang begini. Dia bilang begini. Muhammad itu nabi yang sudah dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Ya, jadi termasuk Anda percaya itu kan?
Iya, saya percaya karena itu agama saya. Nah, saya mau sampaikan itu adalah kebohongan yang nyata. Itu kan menurut Anda. Karena Oke. kepercayaan kami begitu. Itu Baik. menurut Anda itu. Baik, Ya. supaya kita tidak subjektif, supaya kita Oke. tidak mau menang sendiri, coba Dan di itu mana yang subjektif itu apa nih subjektif tuh? tadi Anda katakan bahwa menyatakan keyakinan orang lain salah itu subjektif, Mas. oke, kalau Tahu begitu coba tunjukkan di mana Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Biarpun saya tunjukkan, Mas nggak akan percaya karena itu bukan Bukan saya kepercayaan yang Mas. percaya, coba orang-orang yang Siapa? menonton yang mau lihat mana. Mau mempercayakan siapa? Kalau orang Muslim pasti percaya dia. Kalau Iya, menjelaskan artinya iman Dan Anda tidak pernah itu percaya, berdiri ya. di atas kebohongan. Anda juga berbohong kalau begitu. Kami anggap Oke, ketika saya katakan bahwa tidak ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil, memang tidak ada. Sebetulnya nggak perlu diskusi, Mas. Dari 2000 tahun lalu sudah ini. Nggak usah diskusi 2000 lagi. tahun lalu gimana? Lihat nih, kalian sudah lihat. Ketika orang Islam dipertanyakan imannya, maka mereka akan marah. Mereka akan mengatakan kamu menista ya. Awas kamu, ini ajaran Islam. Apa salahnya Anda tunjukkan Enggak, saya kepada enggak marah. saya di mana Muhammad dalam Taurat dan Injil? Yang marah itu siapa? Atau menjelaskan yang marah. Oke, di mana Muhammad saya di tahu dalam itu buku Taurat kalian. dan Saya nggak Injil? baca buku Coba kalian. tunjukkan. Sudah mulai macet-macet Ya, mana ya. saat? Nah, saya tahu. Sudah Itu mulai buku kasih Anda, saya nggak pernah kode-kode sama baca istri. buku agama lain. Itu apa saya baca? Lalu kenapa Anda mengatakan di dalam Taurat dan Injil ada Muhammad sementara Anda tidak pernah pegang Taurat dan Injil? Itu artinya Anda kena prank. Pernah ada yang menjelaskan kepada saya bahwa Muhammad itu ada di Injil. Untuk apa Muhammad ada di Injil? Terus kenapa Anda gaung-gaungkan Ada-ada Muhammad aja ada di ini. Injil? Saya nggak pernah gaungkan. Anda Jelaskan percaya siapa kan? yang gaungkan itu? Tetapi Anda percaya itu kan? Saya percaya kepada Tuhan. Nah, Itulah percaya makanya saya ada agama. percaya kepada statement bahwa ada Muhammad di dalam Injil. Anda percaya itu? Nah. Saya nggak percaya ada Muhammad dalam Nah, Injil. sekarang nggak percaya. Tadi percaya, sekarang tidak percaya. Oke lah, baik ya, belajar dulu. Baik, sinyal Anda macet-macet. Bagusin dulu sinyal Anda. Nanti kalau sinyal Anda udah bagus, baru naik lagi ke sini. Ini ya teman-teman ya, inilah fungsinya wadah ini. Selama ini kan kalian hanya mendengar sepihak saja. Abdul Somad, Felix Xiao, Donditan, Irene Handono, ustadz-ustadz kalian, Zakir Naik, mengatakan Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan dalam Injil. Iya, karena kalian dengar dari mereka. Terus kalian percaya, malang nasib kalian. Coba di mana Muhammad di dalam Taurat dan Injil? Kagak ada. Ada-ada saja. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Advokat Robert Stephen. Advokat Robert Stephen. Kita naikkan dulu apakah dia seorang muslim. Selamat malam Bang Advokat Selamat Robert malam, Stephen. Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Tuhan memberkati Bang, saya Nasrani Bang. Cuman fans saja sama Bang Edis. Oke baik, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Siap Bang, Tuhan Yesus memberkati Bang. Tuhan Yesus memberkati juga Bang, saya turunkan. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya.
Kalau misalnya Anda seorang Kristen, terus Anda senang acara ini, ya Anda boleh inbox kok kalau hanya mengatakan begitu. Kalau hanya Anda menyampaikan begitu di live begini, nanti acara kita acara begitu terus. Percuma Anda. Nanti naik lagi Kristen, ngomong gitu, ngomong yang sama. Jadi acara kita cuman acara saya support. Kan sudah saya bilang, kalau mau support caranya klik share dan bagikan. Klik tap layar, suka siaran ini. Follow akun yang asli. Rekam bagian-bagian yang menurut Anda menarik, upload di media sosial Anda, bagikan, beritakan. Itu cara mensupportnya. Kalau Anda tidak ngerti bagaimana cara memotong video dan lain-lain sebagainya, cukup support yang sederhana. Kalau Anda juga ingin mensupport secara dana juga ada. Tadi sudah saya katakan, bagi teman-teman yang di Amerika juga ada. Saya ulang lagi, akhirnya mengulang lagi kan. Nah, kalau kalian mau acaranya hanya begitu-begitu ya, saya juga hanya begitu-begitu terus, nggak apa-apa. Nih teman-teman ya, untuk yang Kristen-Kristen, kalau teman-teman mau mensupport Edis TV, mensupport saya, kita itu ada program untuk pendirian rumah apologet. Markas kita berapologet. Karena kalau kita berapologet dari Konoha, maka polisi akan datang. Karena apa? Karena namanya penistaan agama. Kalau Kristen bahas Islam itu penistaan agama. Kalau Islam bahas Kristen itu bukan penistaan agama, dakwah. Nah, itu makanya kita perlu tempat berapologet dari sini. Ini untuk teman-teman yang dari Indo. Nah, untuk teman-teman yang di US ada ini. Tuh, kita ada Zelle. Atas namanya Edis TV. Silakan teman-teman support lewat situ. Lewat email bisa. Ini khusus yang di US ya. Kalau teman-teman Indonesia, teman-teman nggak ngerti ini apa. Ya. Seperti itu. Ya, sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada yang Kristen, tahan diri, jangan mengajukan permintaan naik. Berilah panggung kepada mereka, kepada yang Islam. Ya. Oke, kita kasih naik ada Mas Alam. Untung bukan masalah, tapi Mas Alam. Ya, silakan Mas Alam, nyalakan kamera Anda. Kan? Terpental kan? Oke, kita kasih naik ada Agus. Coba kita kasih naik Agus coba ya. Agus Ted. Nampaknya Muslim ini kalau dari foto profilnya ini. Ya, Agus Ted, selamat malam. Selamat malam, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo, Dis. Gini ya, silakan Bang. Ini kan enak. Abang Muslim ya, Bang ya? Saya Muslim, saya Dis. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Kayaknya udah pernah kita ngobrol sebelumnya. Udah pernah? Nggak tahu. Pernah apa enggak ya? Enggak. Lupa. Pernah saya. lah. Lupa. Pernah ya. Ya, silakan Agus Ted. Apa yang mau Anda utarakan? Iya, banyak sih yang Oh, ini santri kapok ini. Dia ganti nama. Ternyata dia sudah kapok, makanya dia tidak ganti, Dulu namanya kan santri kapok, sekarang udah kapok dia, sekarang ganti Agus. Enggak, ya, itu apa yang mau Anda sampaikan, Agus? Sebelum saya sampaikan itu, tadi saya agak kasihan sama kamu. Banyak umat Kristen yang naik, Muslimnya cuma sedikit aja. Sebenarnya yang Islam itu tidak berani mengajukan permintaan naik. Mereka nontonnya sembunyi-sembunyi. Karena banyak yang infokan kepada saya. Bang, saya ini punya suami saya Muslim.
Dia saya kasih channel ini. Kalau di depan saya dia nggak mau nonton, tapi dia pelan-pelan ngintip pakai headset nontonnya. Jangan salah, Ya, Islam nontonnya sembunyi-sembunyi. Orang-orang Kristen pendukung di sini jangan naik ya. Yang penting dukung, tap layar, follow, sama itu yang terakhir jangan lupa transfer ke Edis TV. Ini Dis, saya mau tanya ini Dis tentang masalah. Kamu pernah nggak bilang begini bahwa Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis selama 15 tahun apa 16 tahun berapa ribu tahun, terus dibagi jadi berapa? Bang, ngomongnya jangan belepotan, yang jelas dong kalau ngomong. Ya ini jelas ini. Enggak, kamu Saya kan pernah mengatakan begini. Ya. Ketika kita membaca kitab kitab Sahih Bukhari, ya. pada pembukaan atau pada kata pengantar tentang biografi Bukhari, Bukhari itu adalah seorang ulama yang dulu menghabiskan waktunya 16 tahun untuk mengkaji hadis. Ya, terus gimana itu? Nah, di dalam jangka waktu 16 tahun itu, saya pakai kalkulator ya, biar kita nggak ini. Saya ambil dulu kalkulator saya. Nih ya. Di dalam jangka waktu 16 tahun, Sahih Bukhari menurut kitabnya meneliti 600.000 hadis. Ayo kita ketik 600.000 dibagi 16 tahun. Ada 37.500 per tahun. Terus? Nah, 1 tahun itu ada 365 hari, betul? Iya, betul. Jadi kita bagi lagi 365. Satunya, 1 hari? Sama dengan 102. Per hari. Hadis? Iya, jadi... Jadi dia sedang memberitahukan kepada kita bahwa dalam 1 hari dia mampu mensortir 102 hadis. Terus, bagaimana ini apa? mungkin? Bagaimana dia? Mungkin. Tenang. Hadis itu kan harus dikonfirmasi mata perawinya. Si fulan berkata kata si fulan. Terus kata si fulan, berarti untuk mengkonfirmasi dia harus menemui si fulan itu. Fulan, betulkah kamu bilang begini? Fulan, betulkah kamu bilang begini? Bagaimana mungkin dalam sehari dia selesaikan 100? Bohong yang nyata. Itu kan pemikiran kamu, Dis, nggak mampu. Kalau Imam Bukhari mampu saja. Oke, sekarang saya tanya, naik apa dia untuk menemui orang satu sama lain itu? Naik apa? Ya bagi Imam Bukhari ya mampu-mampu saja. Kamu bisa nggak sebutkan datanya kalau Imam Bukhari ini tidak mampu untuk 1 hari? Data-datanya adalah pada waktu itu belum ada WhatsApp. Pada waktu itu belum ada sepeda motor. Pada waktu itu adanya ontak. Gitu. Berarti alasannya itu gara-gara tidak ada ontak, gara-gara tidak ada WhatsApp, gara-gara tidak ada motor. Iyalah, bagaimana dia mengkonfirmasi? Terus aku mau tanya, Yesus sekarang di mana? Lari kemana-mana bahasanya. Hubungannya nanti ke situ. Aku mau. Anda jadi lari kemana-mana. Nah, iya, aku mau tanya. Sekarang. Ternyata Anda ini hanya ganti nama saja. Kapok, sekarang jadi Agus. Otaknya sama. Otaknya sama. Nah, kamu aja yang. Makanya coba jelaskan. Coba Agus, tenang dulu Agus. Gini. Biar kita tidak boros berbicaranya. Dengerin saya Agus, dengerin. Zaman dulu belum ada WhatsApp, setuju? Ya zaman dulu memang iya. Dulu zaman Bukhari belum ada sepeda motor, setuju? Setuju. Nah, ketika dia ingin meng-cross check satu hadis, maka dia harus menemui perawi-perawi tersebut, betul? Apa perawinya jauh sama Imam Bukhari? Kok kamu tahu? Jadi maksud kamu perawinya ada di situ semua? Ya mungkin. Taruhlah perawinya ada di situ semua. Bagaimana dia bisa menyelesaikan 100 hadis dalam sehari?
tetangganya sendiri paling melangkah 5 langkah, 10 langkah. Mana buktinya kamu bisa nggak? Makanya saya bilang teman-teman, ketika Anda menjadi Islam, di detik itulah Anda tidak waras ini omongan lagi. Omongan kamu nggak ilmiah. Kamu bisa nggak? Baik, Anda diskusi, Anda cari diskusi yang sejenis dengan Anda dulu. 100 hadis. Nggak usah meng-cross check, nulis itu saja, kamu tidak mungkin 100 hari. Emangnya Bukhari tidak tidur? Apakah Bukhari melek terus? Melek terus dia? Enggak. Pasti dia tidur, pasti dia makan, pasti dia ngurus keluarganya. Jangankan saya, seorang ulama Islam saja sudah mempertanyakan itu. Mana mungkin itu terjadi? Sehari menyeleksi 100 hadis. Kalau sehari Anda bikin 5 hadis, masuk akal. 100 hari. Jujur. Gitu loh ya. Oke, kita kasih naik ada Sunida Cantik. Sunida Cantik. Iya, selamat malam Sunida. Ya, selamat malam Bang Edi. Silakan Sunida, nyalakan kamera. Ya, puji Tuhan. Ya, Bu Sunida, Anda Muslim atau Kristen? Saya mantan Muslim. Mantan Muslim. Berapa tahun Anda Ya. menjadi seorang Muslim? Saya jadi Muslim usia 20 tahun. Berarti Dari sudah lama. 0 sampai 20 tahun. Sudah Ya, lama. tapi berarti. saya iya. Tapi saya murtadnya ikut Yesus itu dari tahun 87. Iya, sudah lama, Bu. Iya. Sudah lama, Ya. puji Tuhan lah. Ya, ini Makanya saya adalah mantengin terus tuh. ya, ini adalah forum tanya jawab Islam dan Kristen. Kalau Ibu dari Islam sudah berubah jadi Kristen, artinya Ibu sudah berada di jalan yang benar. Nah, kita sekarang memberitakan itu supaya banyak orang-orang Islam yang mengambil langkah yang serupa seperti yang Anda ambil, seperti itu. Jadi kita kasih kesempatan kepada yang Muslim dulu ya. Oh ya udah. Oke, thank Baik. you. Terima kasih Baik, Bang Edi. sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Yo. memberkati juga, sama-sama. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sudah banyak ya orang-orang yang berpindah dari Islam kemudian menjadi Kristen. Nah, kalau sudah pindah artinya Anda sudah berada di jalan yang benar. Ini yang lain ini sebagian diantaranya masih malu-malu, masih takut-takut. Ya, tidak apa-apa, sembunyi-sembunyi. Biarkan KTP Anda saja yang masih Islam. Begitu, ya. Kita kasih naik ada Aku Dayat. Coba Aku Dayat, kamu siapa? Ini unik namanya. Aku Dayat, kamu siapa? Ya, Aku Dayat, silahkan nyalakan kamera Anda. Aku Dayat. Terpental. Kita kasih naik ada Mustafa. Mustafa, ya Mustafa. Ya, selamat malam saudara Mustafa. Apakah Anda seorang Muslim? Selamat malam. Iya, kenapa? Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Belum bisa. Belum bisa menyalakan kamera. Bisa Bang, saya undang tuh.
Itu sudah saya Bisa, undang. bilang nggak bisa kok dipaksa sih. Nggak usah buka kamera. Bang, ya bilang nggak usah, jangan bilang nggak bisa. Tidak usah dengan tidak bisa itu berbeda. Kalau tidak bisa artinya Anda tidak memenuhi kriteria di TikTok membuka kamera karena followers Anda belum cukup. Tapi saya lihat followers Anda ini sudah 2114, artinya Anda sudah memenuhi kriteria untuk menyalakan kamera. Gimana? Kalau Anda malu menyalakan kamera, bilang saya malu jadi orang Islam. Ya sudah Bang, kalau malu jadi orang Islam, saya turunkan dulu. Ya untuk apa Anda naik ke sini? Di sini itu forum tanya jawab Islam Kristen. Kalau Anda sudah tidak merasa bangga dengan Islam, ya ngapain Anda naik? Anda hanya membuat malu agama Islam nanti. Kita kasih naik ada Jahbles. Kita kasih naik yang naik malah PM. Coba kita kasih naik PM dulu, nggak apa-apa ya, PM. Ya, PM. Anda Muslim, Bang? Oke, terpental lagi. Mana sih tadi? Jahbles tadi mana? Oke, sudah tidak kelihatan lagi. Kita kasih naik ada setan jujur. Setan jujur. Setan tapi jujur. Oke, sudah tidak kelihatan lagi. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo, setan jujur. Setan jujur sudah kita naikkan tapi tidak berani bicara. Jadi kita turunkan ya. Iya, ya. Banyak orang naik ke sini itu grogi, teman-teman. Mau nyalain kamera nggak berani, mau ngomong takut. Jangan maksain diri. Ya, jangan memaksakan diri. Kita kasih naik ada Jahbles ini coba ya. Jahbles. Ngomong-ngomong itu setan itu sudah masuk Islam. Kata Muhammad, orang itu didampingi oleh korin, oleh pendamping, oleh setan. Nah, setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam, kata Muhammad. Iya, Jahbles. Apakah Anda seorang Muslim? Macet lagi. Macet. Oke, kita kasih naik ada Gus Imam. Naikkan Yusuf Idis. Yang ngomong naikkan Yusuf Idis ini orang-orang agak aneh juga nih. Emang dia mengajukan permintaan naik ke sini gimana? Gus Imam. Iya Bang Edis. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Iya Bang Edis. Iya. Ini Gus Imam nih, turunan Nabi. Macem-macem ente dengan turunan Nabi. Dijamin surga nih, dijamin surga. Nah, silakan. Bang, Gus itu artinya apa? Turunan Nabi kah atau bagaimana? Angkatan guru sementara Bang Edis. Angkatan? Guru sementara. Guru sementara. Berarti bukan turunan Nabi? Bukan. Oh, saya pikir turunan Nabi.
Kalau turunan Nabi sudah dijamin masuk surga, makanya banyak orang Islam menyembah turunan Nabi. Ketika turunan Nabi keringetan berdakwah, ditempel-tempel tisunya, wah, tisu bekas elap turunan Nabi, cucu Nabi akan laku. Barokah bekas cucu Nabi. Misalnya cucu Nabi bekas cucian kaki cucu Nabi, sama Muslim jadi air suci barokah. Jadi umat Muslim bukan hanya mengkultuskan Muhammad, bukan hanya menyembah Muhammad, tetapi menyembah juga turunan Muhammad. Begitu. Ya, silakan. Barusan Bang Edis bilang bahwa umat Islam itu menyembah Muhammad. Jadi saya rasa opini Bang Edis ini perlu diluruskan, Bang Edis. Okay. Sebelum diluruskan, saya tanya dulu, Bang. Ada nggak manusia yang menuhankan, mengkultuskan, menyembah, mendewakan seorang manusia lainnya? Nggak ada, Bang Edis. Tidak ada. Oke. Menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mengkultuskan, mendewakan, menuhankan Isa putra Maryam? Ada, Bang Edis. Tadi katanya nggak ada. Gus, tenang Gus. Pelan-pelan ya Gus ya. Tenang, Gus, tenang Gus, tenang dulu. Biar saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Tadi saya tanya, ada nggak seorang manusia yang mempertuhan manusia lain, mengkultuskannya, mendewakannya, menyembahnya, memujanya? Anda bilang tidak ada. Sementara Isa itu adalah manusia, betul? Betul. Tetapi Isa yang sosok manusia ini didewakan, dikultuskan, dipertuhan, betul? Betul, tapi bukan bagi umat Muslim, Bang Edis. Yang bilang Muslim siapa? Saya tidak bilang Muslim. Saya bilang ada manusia yang dituhankan, dikultuskan, didewakan, diagung-agungkan, dipuja-dipuji. Ada. Betul? Betul, ada. Nah, itulah yang saya katakan, itulah yang Muslim lakukan terhadap Muhammad. Sudah. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media,
Elan, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terutama dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan
di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan dia hidup dan diangkat ke surga, dan dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.